Nomor punggung 10 Juventus telah bersanding di banyak pemain legendaris. Namun tidak ada pemain yang pernah mengenakannya lebih lama dari idola kebanyakan fans Bianconeri di seluruh dunia, Alessandro Del Piero. Del Piero sudah bergabung dengan Juventus sejak masih berusia muda. Namun karirnya tidak dimulai di Turin, melainkan bersama klub peserta Serie B kala itu, yakni Padova. Juventus baru mendeteksi talentanya pada tahun 1993, dan sejak saat itu, Del Piero tak pernah pergi dari sisi sinyonya tua sampai usia memisahkan. Del Piero pergi di tahun 2012 dengan catatan 705 penampilan dan 290 gol dalam semua ajang. Tentu saja, Del Piero bisa bertahan di Juventus bukan hanya karena faktor kesetiaan, melainkan juga kualitas. Del Piero dikenal sebagai pemain kreatif hingga sang legenda kehormatan. Del Piero dikenal sebagai seorang penyerang handal. Karir profesionalnya sendiri dimulai di Padova. Tetapi, sebelum itu, Del Piero pernah memperkuat San Vendemiano selama 6 musim di skuad mudanya. Dan potensinya baru ditemukan oleh Padova pada tahun 1988. Del Piero menjalani laga debutnya saat masih berusia 17 tahun. Tepatnya saat Padova bertemu Messina di ajang Serie B tahun 1992. Potensi Del Piero akhirnya terendus oleh Juventus, atau lebih tepatnya Boniperti. Pada tahun 1993, Bianconeri lantas bergerak cepat dan mengikat sang pemain dengan mahar 5 juta lira. Setara 5.000 euro menurut kurs sekarang. Awal karir di Juventus dan cedera parah, Del Piero resmi bergabung dengan Juventus pada tahun 1993. Sebenarnya, ia diproyeksikan bermain dengan tim muda pada awal kedatangannya. Namun, Giovanni Trapattoni selaku pelatih menginginkan Del Piero ikut berlatih bersama pemain senior. Kesempatan menjalani debut ia dapatkan pada tahun 1993 kala melawan Foggia sebagai pemain pengganti. Sedangkan gol pertamanya tercipta beberapa hari setelahnya waktu Juventus bertemu Reggiana. Nasibnya kian mujur saat Juventus mengganti Trapattoni dengan Marcello Lippi di musim tahun 1994-95. Ia mulai mendapatkan kesempatan tampil yang lebih sering dikarenakan sang bintang, Roberto Baggio, kerap mengalami cedera. Potensinya terus terasa, dan Juventus pada saat itu berhasil meraih Scudetto pertamanya setelah 9 tahun lamanya. Memasuki musim tahun 1995-96, Del Piero diberi kepercayaan yang lebih, dan Baggio harus tergesa ke klub lain. Kepergian Baggio membuat nomor 10 jatuh ke tangannya. Sayang, Juventus gagal mengantongi trofi Scudetto pada saat itu. Namun setidaknya, Del Piero bisa memberikan obat penyembuh dengan membantu Bianconeri meraih trofi Liga Champions. Waktu terus berjalan, namun nama Del Piero tidak pernah hilang dari daftar pemain. Bersama Zinedine Zidane dan Filippo Inzaghi, ia membentuk trio mengerikan di Italia. Semua terasa indah sampai Del Piero didera cedera parah pada musim tahun 1998-99 usai melawan Udinese. Kebangkitan Tuo Pinturicchia. Sembuh dari cedera tidak serta-merta membuat Del Piero kembali handal seperti biasanya. Pelan tapi pasti, Del Piero sukses menemukan performa terbaiknya. Pada musim tahun 2001-2002, ia dinobatkan sebagai kapten Juventus dan kembali membentuk duo menakutkan di lini depan bersama David Trezeguet yang berlabuh di Turin pada tahun 2000. Ia sukses mencetak 16 gol di Serie A dan membantu Juventus meraih Scudetto yang ke-26. Jika ditotal, Tuo Pinturicchia berhasil mengantongi 21 gol di semua kompetisi. Lini depan Juventus pada saat itu sangat kuat. Dua striker yang digawangi Del Piero dan David Trezeguet diapit oleh Mauro Camoranesi dan Pavel Nedved yang tak hanya bertugas sebagai pengumpan, namun juga pencetak gol di saat-saat genting.
Juventus pun sukses mencapai babak final Liga Champions pada musim tahun 2002-2003. Sayang, mereka tumbang melalui drama adu penalti atas rival bebuyutannya, AC Milan. Pada tahun 2004, kursi kepelatihan Juventus mengalami pergantian sosok. Fabio Capello diangkat jadi pelatih Juventus untuk menggantikan Lippi. Capello, yang pernah membawa AS Roma meraih Scudetto, tampak khawatir dengan kondisi fisik Del Piero, sehingga dirinya lebih memilih fokus terhadap Zlatan Ibrahimovic yang merupakan anak baru di Turin. Meski kesempatan bermainnya jadi sangat minim, namun Del Piero masih menunjukkan kelasnya dengan raihan 14 gol serta membantu Juventus meraih Scudetto di musim tahun 2004-2005. Capello masih bersikeras enggan memberikan kesempatan tampil lebih sering kepada Del Piero. Maka dari itu, jadilah Tuo Pinturicchio lebih sering terlihat di bangku cadangan. Namun itu tidak menghalanginya mencetak gol. Pada musim tahun 2005-2006, ia berhasil membukukan 20 gol di semua ajang dan membantu Juventus mempertahankan gelar Scudetto. Tahun 2006 menjadi masa yang kelam bagi Juventus. Dalam sekejap, mereka yang berstatus juara bertahan Serie A harus memulai semuanya dari dasar klasemen kasta di Serie B. Semuanya disebabkan oleh skandal Calciopoli yang ramai dibicarakan pada saat itu. Sejumlah pemain bintang, bahkan yang namanya dibesarkan oleh Juventus, memutuskan hengkang kala itu. Mulai dari Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta, Patrick Vieira, dan bahkan Zlatan Ibrahimovic pergi satu persatu. Namun tidak dengan Del Piero. Ia memutuskan setia kepada si Nyonya tua kendati harus bermain di pentas Serie B sekali lagi. 4 penggawa penting, yakni David Trezeguet, Pavel Nedved, Mauro Camoranesi dan Gianluigi Buffon langsung sepakat untuk tidak meninggalkan Bianconeri kendati punya kesempatan bermain di klub atau pentas yang lebih baik. Bersama Del Piero, mereka berhasil mengembalikan Juventus ke Serie A di musim berikutnya. Kelima pemain tersebut, dan Didier Deschamps sebagai pelatih, membuat Juventus tidak menemui kesulitan berarti untuk mengarungi Serie B. Mereka mendapatkan tiket promosi dengan status juara dan pada saat itu, Del Piero berhasil mengantongi golnya yang ke-200 untuk Bianconeri. Masa kegelapan Bianconeri. Usai melewati Serie B, fans berharap Juventus bisa kembali mendominasi pentas-pentas domestik seperti sebelum Calciopoli. Namun alih-alih menjadi juara, Bianconeri justru mengalami kesulitan untuk menyaingi tim seperti Inter Milan yang kala itu sedang berjaya. Penutup yang indah. Conte, dulunya, pernah menjadi rekan setim Del Piero di Juventus. Namun fakta tersebut tidak membuat Conte jadi pilih kasir. Kenyataannya, sosok yang direkrut dari Atalanta itu lebih memilih Mirko Vucinic di lini depan ketimbang Del Piero yang sudah menang. Pada musim tahun 2011 tahun 2012, ia lebih sering duduk di bangku cadangan. Dan ironisnya, Bianconeri berhasil keluar sebagai juara Serie A untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Del Piero menjalani laga terakhirnya bersama Juventus di ajang Serie A. Ia bermain sejak menit awal dan ditarik keluar pada menit ke-59 dengan torehan 1 gol ke gawang Atalanta. Tidak ada masalah dengan kondisinya pada waktu itu. Del Piero ditarik keluar hanya semata-mata untuk mengucapkan perpisahan dengan fans setia Juventus. Ia mengelilingi Juventus Stadium yang baru jadi kala itu, sembari mendapatkan apresiasi besar dari fans dan bahkan penggemar Atalanta sekalipun. Banyak air mata yang tertuang, tepat di hari Juventus mengangkat piala. Sebelum pergi, Juventus berniat mempensiunkan nomor 10, agar tidak ada lagi pemain yang mengenakannya setelah dia, namun Del Piero menolak. Del Piero tidak lantas gantung sepatu, ia memilih hijrah ke Australia, guna memenuhi pinangan Sydney FC. Del Piero baru benar-benar pensiun pada tahun 2015 setelah gagal mendapatkan klub baru. Nomor 10 keramat Juventus harus mencari punggung yang tepat untuk dihuni pasca kepergian Del Piero. Namun sepertinya,
Juventus mencari menghuni punggung idola Bianconeri yang baru. Pemain hebat sang legenda Juventus,